Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai performa user. Jika pada pertemuan terakhir kita kemarin membahas cara pembuatan mockup ya menggunakan Balsamiq, maka hari ini kita materi performa user. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah mulai dari interaktif sistem, faktor performa user, kemudian pemrosesan informasi. Sebenarnya pembuatan sistem yang interaktif itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas performa pengguna. Jadi memang pada dasarnya sebuah sistem itu dibangun untuk mempermudah pekerjaan si pengguna, kan seperti itu ya. Lalu nanti bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas penggunaan sistem yang kita bikin nanti lah itu. Jadi nanti kita akan bikin sebuah sistem yang interaktif, jadi sistem yang bisa lebih cepat dan lebih mudah digunakan oleh pengguna. Jadi performa itu sama dengan waktu plus usaha ya. Performa sama dengan itu waktu dan usaha. Jadi perancangan sistem harus benar-benar dibangun dan dapat mengukur performa dan memanipulasi faktor-faktor yang mengaruhinya. Jadi dalam merancang sistem kita tuh harus dapat nanti gimana ini performanya bagaimana sih, kita bandingkan misalkan dengan hardware-nya, dengan aksesorisnya dan seterusnya. Jadi memang kita harus bisa merancang sistem, tapi juga kita harus bisa mengukur performanya nanti seperti apa, cepat atau tidak saat dijalankan dan seterusnya. Coba bayangkan semisal seorang kasir tidak dibekali oleh aksesoris tambahan seperti barcode dan QR code scanner. Ini sudah sering saya sampaikan. Otomatis performanya akan menurun ya. Jadi performanya menurun karena memang tidak ada bantuan dari perangkat tambahan yang memang seharusnya bisa lebih mempercepat kinerja sistem, kan seperti itu. Dengan satu kali deteksi QR code dia akan bisa langsung menulis banyak karakter misal sesuai dengan karakter yang dideteksi tadi. Sedangkan tangan kita untuk menulis karakter segitu banyak mungkin butuh waktu, kan seperti itu perbandingannya. Itu nanti hubungan sama performa ya. Jadi faktor-faktor yang menentukan performa user adalah yang pertama sistem pemrosesan informasi yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusianya saat bekerja menggunakan atau saat berinteraksi dengan komputer, dia juga harus fokus sebenarnya. Jadi faktor pertama adalah dari penggunanya sendiri. Yang kedua adalah karakteristik psikologi user. Nah, jadi si pengguna itu sedang bad mood atau enggak, seperti itu ya. Memang kalau memang sedang dalam kondisi baik, pengguna akan lebih cepat berpikir dan lebih fokus untuk pekerjaan yang dilakukan sehingga interaksi dengan komputernya bisa lebih baik. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman si user ya. Jadi memang kalau sudah terbiasa menggunakan sebuah sistem maka pengguna itu akan cepat. Tapi jika masih awal tahap belajar mungkin lebih lambat ya. Jadi pada dasarnya pengetahuan dan pengalaman user dalam interaksi dengan komputer itu tadi sangat mempengaruhi performa usernya. Tugas dan pekerjaan user ya, tugas dan pekerjaan user itu sangat berpengaruh. Tugasnya banyak, pekerjaannya banyak ya otomatis membutuhkan waktu ya. Sama halnya seperti dalam sebuah sistem kita import data 15.000 dengan data 1.000, pasti cepat data 1.000 ya, karena pekerjaannya lebih banyak, penanganannya untuk data yang 15.000 kan seperti itu. Kemudian yang kelima, lingkungan fisik user. Jadi usernya lingkungannya berpengaruh ya, lingkungannya berpengaruh. Bagaimana tingkat kenyamanan di lingkungan sekitar. Jika lingkungan sekitar tidak nyaman, maka dia mungkin nggak bisa fokus dan tidak bisa untuk mengerjakan pekerjaannya. Otomatis performanya turun. Dan yang terakhir adalah peralatan si user ya, peralatan seperti tadi ya. Jadi ada aksesoris tambahan yang membantu kita dalam hal penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat, gitu ya. Nah, yang kita bahas pertama adalah memori. Jadi seperti tadi ya, pemrosesan informasi. Jadi memori dalam manusia itu dengan komputer kalau kita bandingkan sama ya. Jadi sama-sama punya memori. Jadi yang di manusia itu ada short term, ingatan jangka pendek. Jadi kita mungkin kalau short term kita sekilas gitu aja sudah.
mungkin nanti akan lupa, itu namanya short term. Kalau intermediate term, ingatan jangka menengah, kita masih bisa mengingat dalam jangka waktu tertentu misalkan. Atau long term, ingatan jangka panjang, mungkin kita bisa ingat sampai nanti-nanti. Biasanya kalau long term itu misalkan sesuatu hal yang berkesan dalam hidup gitu, pasti long term. Kita masih ingat sampai kapanpun, nah itu long term. Atau buku dan album, itu untuk membantu manusia dalam menyimpan data ya, buku atau album. Sedangkan di komputer sendiri itu juga ada memori dibagi di beberapa. Jadi kalau short term itu sama dengan register memori ya. Jadi jika memori RAM itu ya, RAM yang dimaksud, RAM-nya kehilangan listrik, akses listrik, maka yang di dalam RAM adalah hilang, kan gitu. Konsepnya seperti itu, maka bisa dikatakan short term ya. Memori utama dia bisa dalam jangka menengah tertentu ya, misalkan chase gitu ya. Chase dalam sistem itu ada chase-nya akan destroy dalam jangka waktu tertentu. Nah, seperti itu. Jadi dia punya umur, punya jangka waktu tertentu agar tetap hidup, tetap ada. Kemudian ada memori permanen, long term ya. Jadi memori yang akan selalu ada terus sampai nanti. Biasanya ini disimpan dalam perangkat-perangkat tertentu seperti SSD, hard disk dan seterusnya. Kemudian hardware yang digunakan untuk nyimpan itu yaitu ya hard disk, SSD dan flash disk. Atau mungkin compact disk, DVD kan seperti itu juga sama ya. Prosesnya sama. Jadi media yang menyimpan ingatan tersebut. Kemudian input device ya, ada input device. Karena ini untuk mendapatkan proses dulu, mendapatkan data untuk diproses, input device. Kalau manusia bisa melalui mata, telinga dan sentuhan, maka apa yang didapat oleh mata, telinga dan sentuhan akan diproses oleh otak dan menghasilkan sebuah output. Outputnya apa ya, tergantung inputnya tadi. Misal mata melihat si A, maka otak mungkin memerintahkan untuk menyapa si A, seperti itu prosesnya. Sedangkan komputer juga sama, jadi ada input device juga. Jadi ada data yang di capture, mulai dari kamera bisa mengcapture foto ya, mikrofon untuk capture suara, keyboard untuk capture sentuhan, touchscreen juga sentuhan, dan mouse juga sama. Jadi proses-proses yang didapatkan oleh input device di sisi komputer juga akan diproses menggunakan prosesor dan seterusnya itu ya, seperti cara kerja di komputer umumnya. Kemudian menghasilkan output apa, lah itu kan tergantung inputnya juga apa nanti. Output device-nya kalau manusia sama ya, mata, kembali lagi voice, suara, dia menyapa maka suaranya, hands, tangannya disuruh apa gitu. Sedangkan komputer maka output device-nya ada monitor ya untuk menghasilkan visual, speaker untuk menghasilkan suara, kemudian printer untuk menghasilkan cetak misalkan seperti itu. Untuk proses, data atau sesuatu hal informasi yang diproses di manusia itu yang pertama menggunakan knowledge and skill. Jadi pengetahuan manusianya. Jika dia punya pengetahuan untuk memproses informasi tersebut maka bisa dilakukan. Kontrol pengendalian karena nanti akan mengendalikan ya, dia mau ngapain, mengendalikan apa. Recognition, mengenali ya, prosesnya kan seperti itu. Jadi si A melihat si A, maka proses ke otaknya dia mengenali ini si A gitu prosesnya. Sedangkan kalau komputer dia menggunakan sistem operasi ya, jelas sistem operasi, compiler dan application. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ada OS yang proses sesuatu nanti yang bisa ditangani oleh OS tersebut, compiler untuk compile, dan application ya, aplikasi-aplikasi itu. Kemudian user performance. Jadi user performance nanti dibagi-bagi menjadi ini ya, ada resource limited task, ada data limited task, functional task, dan operational task. Jadi kalau resource limited task itu proses meningkatkan performa dengan memberikan penambahan pada
cognitive resource, potensi intelektual dalam rangka menyelesaikan tugas yang dimiliki. Jadi ini menambahkan resource ya. Jadi resource-nya kognitif, jadi potensi intelektualnya ditambahkan sehingga bisa lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya yaitu penambahan konsentrasi dalam bekerja. Semisal dalam bekerja lingkungannya, jadi dalam bekerja itu ternyata lingkungannya rame misalkan, maka tidak bisa konsentrasi, maka dia gimana caranya bisa tambah konsentrasi? Semisal mungkin tipikal orangnya itu lebih bisa konsentrasi jika mendengarkan musik, maka dia menggunakan headset. Lah, proses itu, langkah itu yang dilakukan adalah resource limited task. Dia gimana caranya bisa menambah konsentrasi dengan cara mendengarkan musik misalkan tadi. Nah, itu. Jadi dalam resource limited task itu intinya adalah memberikan tambahan cognitive resource, jadi menambah konsentrasi, intinya seperti itu. Kemudian ada data limited task, jadi sebuah proses peningkatan performa dengan cara meningkatkan data dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka penyelesaian tugas. Misal contohnya itu mengelola data. Ya, mengelola data menggunakan teknik data mining. Semisal saya punya data 1000 misalkan. Punya data 1000, kemudian data itu dipilah, misalkan saya ingin dengan karakter tertentu datanya. Kalau kita satu-satu maka itu nggak akan selesai. Maka gunakan teknik data mining. Misal menggunakan software khusus atau misalkan kalau dia itu berupa database maka gunakan SQL yang sesuai ya. Struktur query language yang sesuai. Jadi tinggal kita buat query-nya, kita eksekusi sudah keluar datanya kan, seperti itu, lebih cepat ya. Jadi itu contohnya. Jadi kita menggunakan teknik-teknik khusus yang digunakan untuk memfilter data. Itu data limitas itu berarti menggunakan tambahan semacam kayak tool atau mungkin perhitungan tambahan lah, seperti itu. Kemudian ada functional task dan operasional. Sebenarnya dua ini berbeda cara berpikir ya, fungsional maupun operasional. Contohnya seperti ini, fungsional task. Jadi sebuah proses peningkatan performa dengan cara pengerjaan tugas berdasarkan apa masalahnya. Contoh misalkan, saya mempunyai data, misal saya mempunyai data di dalam sebuah hard disk. Ternyata komputernya itu mati, OS-nya misalkan rusak. Anggap aja kita tahu bahwa OS-nya rusak. Maka jika kita berpikir secara fungsional task, maka proses yang harus saya lakukan adalah kita perbaiki dulu kerusakan dari komputernya. Jadi karena OS-nya rusak maka kita install terlebih dahulu, baru kita bisa mengambil datanya kan, seperti itu ya. Datanya kan di hard disk. Nah, itu kita berpikirnya secara fungsional task. Jadi memperbaiki komponen atau bagian yang rusak terlebih dahulu kan, seperti itu ya. Nah, jika operasional task itu kita tidak menyelesaikan masalahnya dulu. Yang penting tujuannya tercapai terlebih dahulu. Tujuannya apa? Contoh yang sama adalah tujuan saya adalah untuk mengambil filenya. Kan seperti itu. Jadi posisi komputer mati, filenya ada di hard disk, OS-nya rusak, maka kalau fungsional task kita install terlebih dahulu komputernya agar data bisa diambil. Tapi kalau operasional task tidak. Karena tujuan saya adalah data tadi, maka untuk menyelesaikan masalahnya itu belakangan. Jadi tujuannya yang didahulukan, mencari. Jadi contohnya itu mencari alternatif pengerjaan dengan tujuan tugas dapat diselesaikan. Jadi saya lepas harddisknya dulu, misalkan saya colok gitu ya. Jadi saya ambil datanya dulu, karena saya butuh tentang data itu tadi kan, diambil dulu. Maka nanti kalau sudah selesai maka baru saya menyelesaikan masalah, misalkan baru install komputernya. Jadi tidak diinstal komputernya dulu ya, tapi diambil datanya karena tujuannya adalah data tadi. Nah, itu bedanya fungsional task dengan operasional task ya. Kemudian ini ada fase pemrosesan informasi ya. Jadi ada perceptual system itu read, jadi dibaca dulu ini gimana. Kemudian cognitive system diproses ya, diproses menggunakan short term memory atau long term memory. Kemudian
motor sistem respon. Jadi langsung responnya seperti apa, efek dari proses itu tadi. Jadi ini dalam kognitif sistem ya, dalam pemrosesan tadi itu kalau menggunakan short term memory itu hanya menyimpan sementara dan tidak membutuhkan konsentrasi. Jadi sebuah data itu hanya disimpan sementara dan nggak butuh konsentrasi ya kalau manusia. Kemudian terbatas pada durasi dan kapasitas. Jika long term maka data itu akan disimpan permanen dan butuh konsentrasi kalau manusia. Kalau komputer jadi permanen. Durasi maupun kapasitas unlimited. Itu kalau untuk long term ya. Lalu apa hubungannya semua itu dengan UI ya? Jadi user interface kalau kita komparasikan dengan dengan cognitive system ya. Contohnya itu. Jadi apa sih implikasinya? Jadi dalam UI, dalam membuat desain di UI itu dengan penamaan label maupun ikon yang distandarisasi sehingga tidak ambigu. Contoh, kita mungkin sudah tertanam secara visual ya bahwa menu save itu logonya atau ikonnya pasti gambar disket kan seperti itu. Walaupun disket sekarang sudah tidak ada ya, sudah tidak ada karena itu barang lama. Tapi karena memang dari dulu sudah seperti itu, maka tidak dirubah. Jadi standar untuk pemberian label, ikon untuk simpan itu adalah gambar disket kan seperti itu. Kenapa nggak gambar flash disk saja? Kan konsepnya sama, flash disk itu dengan disket sama-sama untuk menyimpan data kan gitu. Kenapa kok nggak menggunakan logo disket saja? Nah, logo disket itu biasanya digunakan untuk backup biasanya kan gitu. Jadi itu ya. Jadi contohnya gunakan ikon yang standarisasi sehingga menunya tidak ambigu. Manusia itu jarang membaca judulnya. Apalagi menu ikon bar itu kan tidak ada labelnya, pasti hanya ikon aja. Tapi dia paham, oh ikon untuk save itu pasti gambar disket kan seperti itu. Hindari kompleksitas pada simple interaction. Jadi yang kedua adalah jangan gunakan perintah-perintah yang kompleks pada interaksi yang sederhana. Ya, itu. Mungkin kita membuat sebenarnya prosesnya itu mudah, ini dan ini gitu aja, tapi ternyata tampilannya itu rumit, harus milih ini, padahal prosesnya sederhana. Lah, itu hindari seperti itu ya. Yang ketiga, jika memang kompleks, ya sederhanakan prosesnya. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi memang kalau memang kompleks banget prosesnya, maka sederhanakan saja biar pengguna tidak bingung gitu. Seperti contoh kirim SMS ya. Sebenarnya kirim SMS itu prosesnya rumit. Jadi setelah nulis itu dirubah ke format PDU, dikirimkan melalui jaringan, misalkan jaringan langsung diarahkan mungkin ke BTS atau ke satelit, terus diarahkan ke telepon penerima, dari format PDU dirubah ke teks lagi. Nah, itu kan kompleks sebenarnya. Cuman di sisi pengguna mudah saja, tinggal tulis send gitu aja. Prosesnya sederhana. Ini contohnya nomor 3. Jadi kompleksitas prosesnya itu coba disederhanakan di visualnya. Cukup send aja selesai. Kemudian yang berikutnya adalah buat fitur history atau pemanggilan kembali informasi yang bersifat short term. Kita mungkin sering ya kita menggunakan sebuah form gitu ya. Kita nulis apa gitu. Nanti akan muncul lagi tulisan itu. Jadi mengingatkan apakah ini yang Anda maksud gitu kan, daripada nulis ulang. Nah, itu fitur history-nya. Kita sering ketemu di form-form seperti itu rata-rata. Jadi untuk memudahkan pengguna kembali jika ingin menggunakan kata-kata yang sama gitu. Kemudian menampilkan informasi yang mudah dimengerti dalam proses interaksi. Jadi informasinya itu yang ditampilkan adalah mudah dimengerti oleh si pengguna. Jadi jangan membingungkan ya. Nanti kalau membingungkan pastinya lama memahami itu dulu pengguna itu, akhirnya otomatis performanya turun kan. Jadi informasi yang ditampilkan itu mudah dimengerti manusia. Contohnya gampangannya semisal
Saya ingin menampilkan informasi tentang misalkan jumlah penduduk. Saya bentuk tabel ya dengan angka-angka gitu. Itu akan lebih baiknya itu menggunakan grafik maksudnya. Nah, secara visual manusia itu lebih mudah untuk membaca grafik ya. Jadi grafik itu kita bisa misalkan lihat naik turunnya itu kelihatan, oh ini naik ini turun. Tapi kalau dengan tabel kita akan lebih susah. Kita harus cek angkanya satu persatu. Ini yang ini turun apa naik ya. Tapi kalau grafik kan lebih mudah. Oh ini yang naik ini turun gitu. Jadi itu contohnya ya, menampilkan informasi yang mudah dimengerti. Jadi kalau seperti itu gunakan grafik contohnya. Yang terakhir adalah membuat interface yang bersifat learn by doing. Jika tidak bisa semuanya misalkan, maka buatlah sebuah interface yang bisa dipelajari dengan mudah. Ya, walaupun belajar ada kan aplikasi itu yang formnya itu langsung bisa digunakan, kita sudah langsung paham tanpa harus belajar. Ada yang harus belajar dulu lah. Ini yang buatlah interface yang memang bisa dipelajari dengan mudah gitu aja. Butuh proses belajar tapi belajarnya mudah. Jadi karakter psikologi itu juga mempengaruhi ini ya. Sikap dan motivasi itu mengaruhi perceptual skill, kognitif dan motor skill. Karakteristik pengguna. Karakteristik psikologi si pengguna. Implikasinya dengan UI apa? Jika memang dia sedang bagus ya konsentrasi, maka interface yang mudah dipelajari. Jadi kita membuat sebuah UI yang mudah dipelajari oleh pengguna itu ya. Kemudian mudah dioperasikan. Interface kita juga memiliki kemampuan robustness dalam penanganan error atau crash seperti yang saya jelaskan kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi interface kita harus memiliki kemampuan robustness dan error dalam penanganan error handling ya. Pengetahuan dan pengalaman user ya, ini berpengaruh ya, karena user itu dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti rookie, beginner, expert dan lain-lain. Setiap level itu bisa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penggunaan komputer ya atau sistem. User memiliki kebiasaan pada task experience maupun system experience. Jadi pengalaman yang penting ya, pengalaman dalam menggunakan sistem atau pengerjaan tugas. Dengan UI dibandingkan dengan UI adalah interface yang memiliki berbagai error handling. Jadi kita buat semua interface yang memiliki banyak pesan penanganan error. Misalkan jika teks ini belum diisi maka tidak bisa simpan seperti itu, maka prosesnya kita akan memberikan informasi maaf masih ada yang kosong isiannya dan seterusnya. Jadi kita bisa mempetakan kemungkinan apa yang user nanti akan lakukan saat menggunakan sistem. Mungkin ini kosong atau mungkin ketekan tidak sengaja tombolnya dan seterusnya, macam-macam ya banyak. Perintahnya efisien dan jelas. Jadi perintahnya jelas, simpan itu nanti gimana prosesnya. Fitur help. Jadi ada fitur bantuan ya jika dia bingung, jadi ada penjelasan tentang menu atau penjelasan operasi datanya atau gimana. Kemudian memiliki recovery prosedur, jadi memiliki fitur recovery. Jika terlanjur dilakukan gimana saya misalkan mengembalikan, misalkan kalau di fitur di Windows ada undo kayak gitu kan recovery termasuk. Jadi kalau saya nggak sengaja saya ingin kembali ke keadaan semula maka cukup undo aja selesai kan gitu ya. Tugas dan pekerjaan user kita bagi-bagi jadi level simple sama kompleks. Simple, mudah dan kompleks, prosesnya manual atau otomatis, sifatnya biasa atau penting nanti. Nah hubungannya dengan UI apa? Tugas dan pekerjaan user itu tetap ya, yang pertama adalah user interface yang mudah dipelajari dan dioperasikan, itu jelas. Kemudian interface secara khusus dan sistem secara umum dapat mengakomodir tugas dan pekerjaan si user ya jelas. Sebuah interface jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan si pengguna maka itu akan menjadi percuma. Makanya saat kita membangun sebuah sistem kita tuh harus bisa analisis kebutuhan si penggunanya gimana gitu. Nah, itu tujuannya nanti di sini agar bisa mengakomodir tujuan dan pekerjaan si user ya.
Lingkungan fisik user. Nah, ini. Jadi berisik ya, noise level yang berpengaruh pada kemampuan konsentrasi ya. Kalau keadaan sekitar tidak mendukung user untuk konsentrasi, maka juga tidak bisa. Privasi, keamanan ya. Kemudian lightning. Jadi ini yang contohnya pencahayaan berpengaruh pada kemampuan visual si user, box space, dimension. Mungkin dalam posisi gelap dia kurang konsen dan seterusnya ya. Dari sisi itu jika diterjemahkan dalam UI bagaimana? Jadi sistem mempunyai mekanisme keamanan, contoh ada loginnya. Jadi sebelum menggunakan aplikasi dia dimintai login untuk verifikasi bahwa benar ini adalah si A. Karena selain si A tidak berhak, misal seperti itu. Kemudian dimensi layar kerja dan layout bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, konsep responsif. Jadi misalkan kita bikin web, saat dibuka di laptop seperti ini, saat dibuka di browser mobile seperti apa. Karena otomatis lebih kecil kan. Jangan sampai habis itu kita nyaman di laptop saat digunakan di HP itu ternyata menunya hilang. Karena kan layar laptop itu lebih besar ya daripada itu. Nah, itu. Jadi konsep responsifnya harus diterapkan. Pemilihan kombinasi visual yang baik pada interface, misalkan warna. Jadi kita gunakan warna yang lebih nyaman di mata misalkan, biar nggak terlalu capek seperti itu. Itu pemilihan warna, simple sebenarnya. Hal-hal kecil seperti itu sangat berpengaruh ya. Kemudian yang terakhir adalah peralatan tambahan si user. Jadi performa juga dapat ditentukan oleh penggunaan peralatan tambahan semisal kalkulator, GPS, barcode, dan scanner. Jelas untuk implikasi dengan UI-nya. Jadi memang kita buat sistem yang bisa support dengan berbagai aksesoris yang didukung. Seperti tadi ya saya contohkan kasir ya. Bayangkan kalau tidak sistemnya tidak support dengan barcode scanner maupun QR code scanner. Seberapa lama seorang kasir dapat menyelesaikan dalam pelayanan satu customer dalam belanja? Kan lebih lama ya. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini ya dia. Jadi kita nih performa user. Jadi performa user itu bisa ditingkatkan dengan berbagai faktor ya, dengan contoh-contoh yang sudah saya bahas tadi. Model interface-nya harus seperti ini, dan seterusnya. Nanti bisa silakan dipelajari kembali. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.